Ironisnya, stunting tidak hanya terjadi di daerah tertinggal, namun juga di daerah yang dekat dengan akses kesehatan. Mengalami gizi buruk sejak 1 tahun terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha Duyandra dengan NIM 2311211039. Nah, kali ini saya akan menjelaskan mengenai peran sarjana kesehatan masyarakat dalam mencegah masalah kekurangan gizi dan kontribusi dalam pembangunan. Sebelum itu kita harus mengetahui nih, apa itu sarjana kesehatan masyarakat. SKM merupakan program studi yang bertujuan menghasilkan lulusan dengan memiliki kompetensi dan kemampuan dalam mengidentifikasi masalah kesehatan masyarakat, memecahkan masalah kesehatan masyarakat, mengimplementasikan intervensi kesehatan masyarakat, dan melakukan pembelajaran seumur hidup. Nah, untuk membahas lebih lanjut mengenai masalah gizi, kita harus tahu apa itu gizi. Gizi merupakan substansi organik yang dibutuhkan organisme untuk fungsi normal dari sistem tubuh, pertumbuhan, dan pemeliharaan kesehatan. Lalu apa itu masalah gizi? Masalah gizi merupakan kekurangan gizi, yaitu gangguan kesehatan serius yang terjadi ketika tubuh tidak mendapatkan asupan nutrisi yang cukup, kekurangan energi, dan protein. Padahal, nutrisi dibutuhkan oleh tubuh untuk dapat menjalankan fungsi dengan baik, serta berat badan lebih rendah dari usianya. Dapat dilihat dari gambar, bahwa kekurangan nutrisi ditandai dengan mata yang cekung, lalu pipi juga yang cekung, perut yang membuncit, seperti itu. Selanjutnya adalah jenis-jenis masalah gizi yang ada di Indonesia. Yang pertama itu adalah masalah gizi yang sudah terkendali. Yang kedua, masalah gizi yang belum terselesaikan. Dan yang ketiga adalah masalah gizi yang paling mengancam. Nah, kita masuk ke masalah gizi yang sudah terkendali. Masalah gizi yang sudah terkendali. Yang pertama itu adalah kurangnya vitamin A. Masalah ini dapat mengganggu penglihatan, hingga yang paling parah dapat menyebabkan kebutaan. Nah, hal ini sudah diberikan solusinya, yaitu dengan pemberian kapsul vitamin A di puskesmas kepada masyarakat. Lalu yang kedua adalah GAKI, atau gangguan akibat kekurangan yodium. Nah, kekurangan yodium ini dapat menyebabkan pembesaran tiroid yang dikenal dengan gondok. Hal ini dapat teman-teman lihat di gambar, bahwa terjadinya pembengkakan pada leher. Nah, untuk menanggulangi masalah gizi ini, pemerintah telah mewajibkan penambahan yodium sekurangnya 30 ppm ke dalam semua produk garam. Lalu, masalah gizi yang sudah terkendali ketiga adalah anemia. Anemia ini merupakan masalah gizi yang sering terjadi pada ibu hamil. Lalu, selanjutnya adalah masalah gizi yang belum terselesaikan. Yang pertama itu ada stunting. Stunting adalah kondisi yang ditandai dengan kurangnya tinggi badan anak apabila dibandingkan dengan anak-anak seusianya. Nah, stunting ini masih belum terselesaikan oleh pemerintah, yang solusinya belum bekerja di masyarakat. Yang kedua itu adalah gizi kurang. Gizi kurang ini ditandai dengan kekurangan nutrisi, kekurangan berat badan pada anak-anak. Nah, selanjutnya, masalah gizi yang paling mengancam. Masalah gizi yang paling mengancam ini merupakan masalah gizi yang banyak merenggut nyawa. Salah satunya adalah obesitas. Obesitas merupakan kondisi medis yang ditandai dengan akumulasi lemak tubuh yang berlebihan, sehingga dapat menimbulkan risiko kesehatan. Lalu, apa sih peran sarjana kesehatan masyarakat dalam mencegah masalah kekurangan gizi? Nah, perannya yang pertama adalah membuat program kesehatan yang sesuai dengan masalah gizi. Yang kedua, melakukan pengawasan terhadap semua program yang ditujukan. Yang ketiga, melakukan promosi kesehatan. Yang keempat, meningkatkan kinerja pelayanan.
Yang kelima, melaksanakan pembinaan upaya penanganan masalah. Yang keenam, mengambil tindakan yang efektif dan tepat dalam masalah gizi. Dan yang ketujuh, memberikan penyuluhan kepada ibu hamil untuk selalu mengonsumsi makanan seimbang agar gizi dan janin dalam keadaan sehat dan terpenuhi gizinya. Lalu, kontribusi dalam pembangunan. Peran SKM dalam mencegah masalah kekurangan gizi yang pertama adalah sebagai perancang dan perencana pelaksanaan program. Lalu yang kedua, sebagai evaluator dan peneliti. Yang ketiga, sebagai promosi kesehatan. Dan yang keempat, sebagai penyuluh dan sosialisasi kesehatan. Nah, kontribusi sarjana kesehatan masyarakat dalam pencapaian target pembangunan milenium atau SDGs. Yang pertama itu adalah menghapuskan kemiskinan. Menghapus kemiskinan agar masalah gizi dapat tercukupi. Hal ini dapat dilakukan dengan tersedianya lowongan pekerjaan yang memadai. Lalu yang kedua adalah mengakhiri kelaparan. Mengakhiri kelaparan untuk mencapai ketahanan pangan dan nutrisi yang lebih baik dan mendukung pertanian dan yang berkelanjutan. Lalu tujuan yang ketiga adalah memastikan kehidupan yang sehat dan mendukung kesejahteraan bagi semua usia. Yang terakhir itu adalah akses air bersih dan sanitasi, yakni dengan memastikan ketersediaan dan manajemen air bersih yang berkelanjutan dan sanitasi bagi semua.